Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini video saya yang ke-557 yang akan menjelaskan tentang bab 3 penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium dan kefarmasian, standar 3.5 pelayanan gizi dan kriteria 3.5.1. Pelayanan gizi dilakukan sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis yang tersedia secara reguler. Adapun pokok pikiran dari kriteria 3.5.1 meliputi A. Terapi gizi adalah pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien berdasarkan pengkajian gizi yang meliputi terapi diet, konseling gizi, dan pemberian makanan khusus dalam rangka penyembuhan pasien. B. Kondisi kesehatan dan pemulihan pasien membutuhkan asupan makanan dan gizi yang memadai. Oleh karena itu, makanan perlu disediakan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan, umur, budaya, dan bila dimungkinkan pilihan menu makanan. Pasien berperan serta dalam perencanaan dan seleksi makanan. C. Pemesanan dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien. D. Penyediaan bahan, penyiapan, penyimpanan, dan penanganan makanan harus dimonitor untuk memastikan keamanan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek terkini. Risiko kontaminasi dan pembusukan diminimalkan dalam proses tersebut. E. Setiap pasien harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan standar angka kecukupan gizi. F. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai acuan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas fisik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pokok pikiran G. Pelayanan gizi kepada pasien dengan risiko gangguan gizi di puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai dengan proses asuhan gizi terstandar atau PAGT yang tercantum dalam pedoman pelayanan gizi di puskesmas. H. Pelayanan gizi kepada pasien rawat inap harus dicatat dan didokumentasikan di dalam rekam medis dengan baik. I. Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila makanan sesuai dan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas kesehatan yang berkompeten dan makanan disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah kontaminasi. Sobat Sehat, sedangkan elemen penilaian dari kriteria 3.5.1 ini meliputi A. Rencana asuhan gizi disusun berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. Di sini harus ada regulasi atau SOP, kemudian ada dokumen yang berasal dari rekam medis dan kemudian surveyor akan melakukan wawancara. B. Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. Di sini harus ada regulasi, kemudian ada pendokumentasiannya, dan surveyor akan melakukan observasi dan minta wawancara. Elemen penilaian C, distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal dan pemesanan serta hasilnya didokumentasikan. Berarti di sini disiapkan regulasi, kemudian pendokumentasian terhadap distribusi dan pemberian makanan sesuai jadwal dan pemesanan, kemudian surveyor akan melakukan observasi dan minta wawancara. Lalu elemen penilaian D, pasien dan atau keluarga pasien diberikan edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan garing kebersihan makanan bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. Di sini ada dokumentasi. Kemudian E,
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan, dan memantau pelayanan gizi. Di sini akan ada pendokumentasian, kemudian ada wawancara yang dilakukan oleh surveyor. Lalu elemen penilaian yang F, respon pasien. Pelayanan gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. Nah, nanti akan diperlihatkan dokumen yang ada di rekam medis. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 3.5.1. Kita akan bertemu di video 558 untuk membahas tentang bab 3, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium dan kefarmasian, standar 3.6, pemulangan dan tindak lanjut pasien, kriteria 3.6.1, pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan, dipandu oleh prosedur baku. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.